Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota Ahmad Al-Zulzial Taufan, absen 1. Saya Muhammad Juban Koibin, absen 21. Saya Nabila Maharani, absen 22. Kami akan mempresentasikan berdua tentang berpikir komputasional thinking adalah cara berpikir untuk mencegah masalah secara sistematis dan logis dengan pendekatan mirip seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Namun, berpikir komputasional tidak terbatas pada pemrograman atau teknologi saja. Keterampilan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan berbagai bidang profesi. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Jan T. Wing, seorang ilmuwan komputer, yang menyatakan bahwa berpikir komputasional adalah keterampilan fundamental bagi semua orang, bukan hanya bagi programmer. Komponen utama berpikir komputasional: 1. Decomposition atau pemisahan masalah, mencegah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola dan diselesaikan. 4. Reconstitution, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah atau data yang ada untuk menemukan solusi yang efisien. 3. Abstraksi, memfokuskan hanya pada informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Algorithmic thinking, berpikir algoritmik, mengembangkan langkah-langkah sistematis atau prosedur yang dapat diikuti untuk menyelesaikan masalah. Mengapa berpikir komputasional penting? Meningkatkan kemampuan problem solving, membantu seorang berpikir logis dan struktur dalam menyelesaikan persoalan, mendukung literasi digital di era teknologi, memahami logika di balik sistem digital menjadi nilai tambah. Tidak berguna di berbagai bidang, tidak hanya di bidang teknologi atau sains, tapi juga dalam ekonomi, seni, pendidikan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Pembahasan. A. Fungsi. Pembentukan badan, penyelidikan usaha-usaha, persiapan kemerdekaan, fungsi dan relasi merupakan dua konsep penting dalam matematika yang saling terkait, namun memiliki perbedaan yang mendasar. Fungsi dapat dianggap sebagai jenis relasi khusus yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari relasi pada umumnya. Dalam matematika terdapat dua himpunan, A dan B. Fungsi dapat didefinisikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan setiap elemen himpunan A dengan setidaknya satu elemen himpunan B. Ini berarti bahwa setiap anggota himpunan A memiliki paling tidak satu pasangan dengan anggota himpunan B. Singkatnya, fungsi memetakan elemen-elemen dari himpunan A ke himpunan B. Sebagai contoh, kita bisa membayangkan sebuah fungsi f yang memetakan anggota-anggota himpunan bilangan bulat positif A ke himpunan bilangan bulat negatif B dengan aturan X kurangi X. Dalam kasus ini, setiap bilangan bulat positif X memiliki pasangan dengan bilangan bulat negatif X, sehingga adalah sebuah fungsi. Namun perlu dicatat bahwa tidak setiap relasi antara dua himpunan dapat disebut sebagai fungsi. Misalnya, jika kita memiliki himpunan A yang saling berisi bilangan bulat positif dan himpunan B yang berisi bilangan bulat negatif, dan kita lebih besar dari, maka relasi ini bukanlah sebuah fungsi. Mengapa? Karena ada beberapa anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Sebagai contoh, bilangan 1 lebih besar dari 0, namun bilangan 0 tidak memiliki pasangan yang menunjukkan himpunan tujuan B.
untuk disebut sebagai fungsi. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu relasi dapat dikategorikan sebagai fungsi. Berpikir komputasional adalah terminologi yang sekarang ini digunakan untuk merujuk pada ide dan konsep dalam penerapan berbagai bidang komputer, sains atau teknik informatika. Secara internasional telah terjadi debat terkait pentingnya dan sains, tidak hanya dalam konten tetapi juga sebagai salah satu kemampuan umum terkait pemikiran yang kritis dalam dunia teknologi sekarang ini. Computational Thinking pada Maret 2006, yang mana computational thinking termasuk penyelesaian masalah, merancang sistem dan memahami perilaku manusia dengan menggambarkan konsep dasar ke dalam komputer sains pada tahun 2011. Kan definisi baru yang mana computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.